Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalwar Yanggara Putra, NPI 14625000007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program ujian akhir semester yang berjudul Sistem Manajemen Wisata menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan konsep objek orientasi pemrograman atau OOP. Program ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam mengelola data tempat wisata. Pengguna dapat menambahkan data wisata dan menghapus data, mencari data, dan menampilkan seluruh data wisata, serta menyimpan dan membaca data dari file tersebut. Program ini juga menerapkan konsep inheritance, polymorphism, dan encapsulation dan abstraction dan penggunaan vektor dan file banding. Oke, yang pertama ada library. Di sini ada library. Pada bagian paling atas sendiri terdapat beberapa library yang digunakan seperti hampir sama seperti ujian praktikum kemarin. Nah, library iStream ini digunakan sebagai media input dan output. Melalui library ini kita dapat menggunakan perintah Jin untuk menerima input dari keyboard dan cout untuk menampilkan hasil ke layar. Lalu ada library vektor di sini. Library vektor digunakan untuk menyimpan data secara dinamis, berbeda dengan array yang ukurannya tetap. Vektor dapat bertambah dan berkurang sesuai kebutuhan. Lalu ada library fstream di sini. Ini digunakan untuk proses penyimpanan dan pembacaan file. Dengan library ini, data wisata dapat disimpan ke dalam file wisata.txt. Kemudian dibaca kembali ketika program dijalankan lagi sehingga data tidak hilang. Lalu ada library iomanip digunakan untuk mengatur tampilan output agar lebih rapi, khususnya saat menampilkan rincian gaya menggunakan fungsi set. Kemudian terdapat using namespace ID, using namespace std agar penulisan kode menjadi lebih sederhana tanpa harus menuliskan std di depan setiap fungsi. Lalu ada serak alamat. Serak alamat ini digunakan untuk mengelompokkan dua data yang saling berhubungan, yaitu kota dan provinsi. Dengan adanya serak ini, setiap objek wisata cukup memiliki satu variabel lokasi yang di dalamnya sudah terdapat informasi kota dan provinsi sehingga kode menjadi lebih rapi. Lalu ada kelas biaya. Kelas biaya ini berfungsi untuk menyimpan rincian biaya yang dimiliki suatu wisata. Di dalamnya terdapat dua atribut yang nama biaya dan harga. Lalu ada nama biaya digunakan untuk menyimpan jenis biaya seperti tiket masuk, parkir, sewa perahu, atau wahana. Sedangkan harga digunakan untuk menyimpan nominal biaya. Kelas ini dimiliki dua konstruktor. Konstruktor tersebut apa saja, yaitu ada parameter dan fungsi. Konstruktor kedua menerima parameter nama dan harga sehingga ketika objek dibuat datanya langsung berisi. Nah, contohnya adalah biaya parkir. Biaya parkir sebesar Rp5.000 atau biaya tiket masuk sebesar Rp15.000. Lalu ada kelas wisata. Kelas ini merupakan kelas artinya kelas ini akan menjadi dasar bagi kelas wisata alam dan wisata buatan. Baik, yang pertama di baris ke 1 sampai 5 ini. Di baris ke 1 ada include iostream, lalu include vector, include iomanip, lalu ada include string. Nah, using namespace, lalu ada using namespace ID.
Pada baris 1 sampai 5, saya mengimpor library yang dibutuhkan program. IOStream digunakan untuk input dan output menggunakan scene dan cout. Lalu ada vektor. Nah, vektor ini digunakan untuk menyimpan banyaknya objek wisata secara dinamis. Lalu ada IOManip. IOManip ini digunakan apabila ingin mengatur tampilan output agar lebih rapi. Lalu ada string di sini. Nah, string ini digunakan agar program dapat memakai tipe data string. Nah, sedangkan using namespace ID ini digunakan untuk agar saya tidak perlu menuliskan standar di depan cout, chain maupun string. Oke, lanjut di baris ke-8 sampai 13 ini. 14. Di sini ada struct alamat. Nah, pada baris ini saya membuat struct bernama alamat. Struct ini berisi dua atribut, yaitu kota dan provinsi. Nah, struct digunakan sebagai substruktur pada kelas wisata. Pada kelas wisata, sehingga setiap objek wisata mempunyai data lokasi. Lalu di baris ke-7 sampai 61 di bawah sana, kelas wisata. Pada bagian ini saya membuat kelas induk yang bernama wisata. Ini kelas wisata. Pada bagian ini saya membuat kelas induk yang berwarna wisata. Nah, tujuannya kelas ini menjadi parent class dari wisata alam dan wisata buatan. Nah, selanjutnya ada atribut-atribut tertentu yang dimiliki kelas tersebut, yaitu ada ID wisata, lalu ada nama wisata, lalu lokasi, dan harga tiket. Saya menggunakan protection agar atribut tersebut dapat diwariskan ke kelas turunan. Lalu ada baris 28 dan 34. Ini. Nah, pada baris ini ada konstruktor. Nah, konstruktor pada program ini digunakan untuk memberikan nilai awal ketika objek dibuat. Lalu ada baris ke-6, ada destruktor, virtual wisata. Nah, ini digunakan untuk membersihkan objek dari memori ketika objek tersebut dihapus. Lalu ada string get ID. Nah, fungsi getter yaitu fungsi getter di program ini yaitu digunakan untuk mengambil data dari atribut tanpa mengakses atribut secara langsung. Lalu ada void set data. Nah, ini digunakan ketika proses edit data baris 56 sampai 60 ini ada virtual function. Nah, ada virtual input tambahan dan virtual ubah tambahan. Nah, virtual tampilkan data wisata ini. Nih. Ketika fungsi ini dibuat virtual agar dapat override pada kelas turunan. Ini adalah konsep dari polymorphism. Lalu ada baris ke-66 sampai 108. Ini sampai 108. Ada kelas wisata alam. Nah, kelas wisata alam ini merupakan kelas turunan dari wisata.
kelas ini memiliki atribut tambahan yaitu jenis alam, lalu contohnya gunung, pantai, danau, dan air terjun. Lalu baris ke-78 ada konstruktor, memanggil konstruktor dari kelas induk menggunakan tanda titik 2. Lalu ada baris 82, ini digunakan untuk menginput jenis alam. Lalu ada baris ke-90, ini. Nah, ini digunakan ketika mengedit jenis alam. Lalu ada ke-98, layout wisata alam. Nah, ini fungsinya untuk melakukan override dari kelas induk sehingga output yang ditampilkan sesuai dengan wisata alam. Lalu ada baris ke-98, tampilkan data wisata alam. Fungsi ini melakukan override dari kelas induk sehingga output yang ditampilkan sesuai dengan wisata alam. Lalu ada baris ke-114 sampai 157. Nah, kelas ini digunakan merupakan turunan dari kelas wisata. Perbedaannya terdapat atribut tambahan yaitu wahana utama. Nih, wahana utama. Lalu ada baris ke-134 di sini ada ubah tambahan. Digunakan untuk mengubah wahana yang kita mau. Lalu ada 142, baris ke-142 ini ada tampilkan data wisata. Nah, ini digunakan untuk melakukan override agar output sesuai dengan wisata buatan. Lalu ada baris ke-162, ini. Nah, vektor ini digunakan untuk menyimpan seluruh objek wisata. Saya menggunakan pointer karena vektor dapat menyimpan objek wisata alam walaupun wisata buatan sekaligus. Ini adalah penerapan dari polymorphism. Lalu ada baris ke-168, ada check ID. Fungsi ini digunakan untuk mencetak dan mengecek apakah ID sudah digunakan sebelumnya. Program melakukan perulangan pada seluruh data di vektor. Ada baris 189 ini, tambah wisata. Fungsi ini digunakan untuk menambah data wisata. Nah, langkah-langkahnya memilih jenis wisata, memasukkan ID, memasukkan nama, memasukkan kota, dan memasukkan provinsi, lalu memasukkan harga. Lalu kemudian program mengecek apakah ID tersebut sudah ada atau belum. Jika belum, maka dibuat objek baru menggunakan keyword new. Selanjutnya, objek dimasukkan ke vektor menggunakan pushback. Nah, daftar wisata pushback. Nah, ini untuk dimasukkan ke vektor menggunakan pushback tersebut. Lalu ada baris 247 di sini, tampilkan semua data. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data wisata. Jika vektor kosong, maka muncul pesan data kosong. Jika ada data, maka dilakukan perulangan, kemudian memanggil fungsi tampilkan data wisata. Nah, ini digunakan ketika proses edit data, baris 56 sampai 60 ini ada virtual function. Nah, ada virtual input tambahan dan virtual ubah tambahan. Nah, virtual tampilkan data wisata ini
Ini, ketika fungsi ini dibuat virtual agar dapat override pada kelas turunan. Ini adalah konsep dari polymorphism. Lalu ada baris ke-66 sampai 108. Ini sampai 108. Ada kelas wisata alam. Nah, kelas wisata alam ini merupakan kelas turunan dari wisata. Kelas ini memiliki atribut tambahan yaitu jenis alam, lalu contohnya gunung, pantai, danau, dan air terjun. Lalu baris ke-78 ada konstruktor, memanggil konstruktor dari kelas induk menggunakan tanda titik dua. Lalu ada baris 82, ini digunakan untuk menginput jenis alam. Lalu ada baris ke-90, ini. Nah, ini digunakan ketika mengedit jenis alam. Lalu ada ke-98, layout wisata alam. Nah, ini fungsinya untuk melakukan override dari kelas induk sehingga output yang ditampilkan sesuai dengan wisata alam. Lalu ada baris ke-98, tampilkan data wisata alam. Fungsi ini melakukan override dari kelas induk sehingga output yang ditampilkan sesuai dengan wisata alam. Lalu ada baris ke-114 sampai 157. Nah, kelas ini digunakan merupakan turunan dari kelas wisata. Perbedaannya terdapat atribut tambahan yaitu wahana utama. Nih, wahana utama. Lalu ada baris ke-134 di sini ada ubah tambahan. Digunakan untuk mengubah wahana yang kita mau. Lalu ada 142, baris ke-142 ini ada tampilkan data wisata. Nah, ini digunakan untuk melakukan override agar output sesuai dengan wisata buatan. Lalu ada baris ke-162, ini. Nah, vektor ini digunakan untuk menyimpan seluruh objek wisata. Saya menggunakan pointer karena vektor dapat menyimpan objek wisata alam walaupun wisata buatan sekaligus. Ini adalah penerapan dari polymorphism. Lalu ada baris ke-168, ada check ID. Fungsi ini digunakan untuk mencetak dan mengecek apakah ID sudah digunakan sebelumnya. Program melakukan perulangan pada seluruh data di vektor. Pada baris 189 ini, tambah wisata. Fungsi ini digunakan untuk menambah data wisata. Nah, langkah-langkahnya memilih jenis wisata, memasukkan ID, memasukkan nama, memasukkan kota, dan memasukkan provinsi, lalu memasukkan harga. Lalu kemudian program mengecek apakah ID tersebut sudah ada atau belum. Jika belum, maka dibuat objek baru menggunakan keyword new. Selanjutnya, objek dimasukkan ke vektor menggunakan pushback. Nah, daftar wisata pushback. Nah, ini untuk dimasukkan ke vektor menggunakan pushback tersebut. Lalu ada baris 247 di sini tampilkan semua data.
Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data wisata. Jika vektor kosong, maka muncul pesan data kosong. Jika ada data, maka dilakukan perulangan, kemudian memanggil fungsi tampilkan data wisata. Lalu ada baris 268 ini, cari index.id. Nah, program ini digunakan untuk mencari posisi data berdasarkan ID. Apabila ditemukan, maka fungsi mengembalikan nomor indeks. Jika tidak ditemukan, maka mengembalikan min 1. Lalu ada baris 286. Ini, buat data. Fungsi ini digunakan untuk mengubah data berdasarkan ID. Pertama, program mencari ID. Jika ditemukan, maka pengguna memasukkan data baru. Data umum diubah menggunakan set data. Sedangkan data khusus diubah menggunakan ubah tambahan. Lalu ada hapus data, digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID. Objek dihapus menggunakan delete. Kemudian data dihapus dari vektor menggunakan erase. Lalu ada baris ke 372. Pada menu pencarian terdapat 4 pilihan, yaitu berdasarkan ID, berdasarkan nama, berdasarkan kota, lalu ada harga maksimal. Program melakukan perulangan terhadap seluruh isi vektor. Jika ditemukan, maka data ditampilkan baris, maka data tersebut akan ditampilkan. Lalu ada baris 463. Ini, di sini ada main. Nah, fungsi main merupakan fungsi main ini merupakan pusat jalannya program. Pada fungsi ini ditampilkan menu utama menggunakan cout. Program menggunakan perulangan do while, sehingga menu terus muncul sampai pengguna memilih keluar. Pilihan menu diproses menggunakan switch case. Lalu ada baris 474. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada 6, yaitu ada tambah wisata, tampilkan semua wisata, ubah data wisata, hapus data, lalu cari wisata, lalu keluar, dan mengecek apakah ID sudah digunakan sebelumnya. Program melakukan perulangan pada seluruh data di vektor. Pada baris 189 ini, tambah wisata. Fungsi ini digunakan untuk menambah data wisata. Nah, langkah-langkahnya: memilih jenis wisata, memasukkan ID, memasukkan nama, memasukkan kota, dan memasukkan provinsi, lalu memasukkan harga. Lalu kemudian program mengecek apakah ID tersebut sudah ada atau belum. Jika belum, maka dibuat objek baru menggunakan keyword new. Selanjutnya, objek dimasukkan ke vektor menggunakan pushback. Nah, daftar wisata pushback. Nah, ini untuk dimasukkan ke vektor menggunakan pushback tersebut.
Lalu ada baris 247 di sini tampilkan semua data. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data wisata. Jika vektor kosong, maka muncul pesan data kosong. Jika ada data, maka dilakukan perulangan, kemudian memanggil fungsi tampilkan data wisata. Lalu ada baris 268 ini, cari index.id. Nah, program ini digunakan untuk mencari posisi data berdasarkan ID. Apabila ditemukan, maka fungsi mengembalikan nomor indeks. Jika tidak ditemukan, maka mengembalikan min 1. Lalu ada baris 286. Ini, buat data. Fungsi ini digunakan untuk mengubah data berdasarkan ID. Pertama, program mencari ID. Jika ditemukan, maka pengguna memasukkan data baru. Data umum diubah menggunakan set data. Sedangkan data khusus diubah menggunakan ubah tambahan. Lalu ada hapus data, digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID. Objek dihapus menggunakan delete. Kemudian data dihapus dari vektor menggunakan erase. Lalu ada baris ke 372. Pada menu pencarian terdapat 4 pilihan, yaitu berdasarkan ID, berdasarkan nama, berdasarkan kota, lalu ada harga maksimal. Program melakukan perulangan terhadap seluruh isi vektor. Jika ditemukan, maka data ditampilkan baris, maka data tersebut akan ditampilkan. Lalu ada baris 463. Ini, di sini ada main. Nah, fungsi main merupakan fungsi main ini merupakan pusat jalannya program. Pada fungsi ini ditampilkan menu utama menggunakan cout. Program menggunakan perulangan do while, sehingga menu terus muncul sampai pengguna memilih keluar. Pilihan menu diproses menggunakan switch case. Lalu ada baris 474. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada 6, yaitu ada tambah wisata, tampilkan semua wisata, ubah data wisata, hapus data, lalu cari wisata, lalu keluar. Lalu di sini ada switch case. Nah, ini digunakan untuk setiap menu akan memanggil fungsi yang berbeda. Contohnya, menu 1 memanggil tambahan wisata, menu 2 memanggil tampil semua, lalu menu ketiga memanggil ubah data, lalu menu kelima mencari wisata. Nah, ini. Lalu ada delete, new. Selanjutnya, objek dimasukkan ke vektor menggunakan pushback. Nah, daftar wisata pushback. Nah, ini untuk dimasukkan ke vektor menggunakan pushback tersebut.
lalu ada baris 247 di sini, tampilkan semua data. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data wisata. Jika vektor kosong, maka muncul pesan data kosong. Jika ada data, maka dilakukan perulangan, kemudian memanggil fungsi tampilkan data wisata. Lalu ada baris 268 ini. Cari index.id. Nah, program ini digunakan untuk mencari posisi data berdasarkan ID. Apabila ditemukan, maka fungsi mengembalikan nomor indeks. Jika tidak ditemukan, maka mengembalikan min1. Lalu ada baris 286. Ini. Buat data, fungsi ini digunakan untuk mengubah data berdasarkan ID. Pertama, program mencari ID. Jika ditemukan, maka pengguna memasukkan data baru. Data umum diubah menggunakan set data. Sedangkan data khusus diubah menggunakan ubah tambahan. Lalu ada hapus data, digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID. Objek dihapus menggunakan delete. Kemudian data dihapus dari vektor menggunakan erase. Lalu ada baris ke 372. Pada menu pencarian terdapat 4 pilihan, yaitu berdasarkan ID, berdasarkan nama, berdasarkan kota, lalu ada harga maksimal. Program melakukan perulangan terhadap seluruh isi vektor. Jika ditemukan, maka data ditampilkan baris, maka data tersebut akan ditampilkan. Lalu ada baris 463. Ini di sini ada main. Nah, fungsi main merupakan fungsi main ini merupakan pusat jalannya program. Pada fungsi ini ditampilkan menu utama menggunakan cout. Program menggunakan perulangan do while, sehingga menu terus muncul sampai pengguna memilih keluar. Pilihan menu diproses menggunakan switch case. Lalu ada baris 474. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada 6, yaitu ada tambah wisata, tampilkan semua wisata, ubah data wisata, hapus data, lalu cari wisata, lalu keluar. Lalu di sini ada switch case. Nah, ini digunakan untuk setiap menu akan memanggil fungsi yang berbeda. Contohnya, menu 1 memanggil tambahan wisata, menu 2 memanggil tampil semua, lalu menu ketiga memanggil ubah data, lalu menu kelima mencari wisata. Nah, ini. Lalu ada delete. Delete ini pada saat program selesai seluruh objek pada vektor dihapus menggunakan delete agar tidak terjadi memori leak. Setelah itu vektor dikosongkan menggunakan clear. Nah, jadi seperti itu. Lalu saya akan mendemokan hasilnya. Lalu di sini ada switch.
switch case. Nah, ini digunakan untuk setiap menu akan memanggil fungsi yang berbeda. Contohnya, menu 1 memanggil tambahan wisata, menu 2 memanggil tampil semua, lalu menu ketiga memanggil ubah data, lalu menu kelima mencari wisata. Nah, ini. Lalu ada delete. Delete ini pada saat program selesai seluruh objek pada vektor dihapus menggunakan delete agar tidak terjadi memori leak. Setelah itu vektor dikosongkan menggunakan clear. Nah, jadi seperti itu. Lalu saya akan mendemokan hasilnya, hasil program saya. Data. Lalu ada baris 268 ini. Cari index.id. Nah, program ini digunakan untuk mencari posisi data berdasarkan ID. Apabila ditemukan maka fungsi mengembalikan nomor indeks. Jika tidak ditemukan maka mengembalikan min1. Lalu ada baris 286. Ini. Buat data, fungsi ini digunakan untuk mengubah data berdasarkan ID. Pertama, program mencari ID. Jika ditemukan maka pengguna memasukkan data baru. Data umum diubah menggunakan set data. Sedangkan data khusus diubah menggunakan ubah tambahan. Lalu ada hapus data, digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID. Objek dihapus menggunakan delete. Kemudian data dihapus dari vektor menggunakan erase. Lalu ada baris ke 372. Pada menu pencarian terdapat 4 pilihan, yaitu berdasarkan ID, berdasarkan nama, berdasarkan kota, lalu ada harga maksimal. Program melakukan perulangan terhadap seluruh isi vektor. Jika ditemukan, maka data ditampilkan baris, maka data tersebut akan ditampilkan. Lalu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Arya Anggara Putra. Pada NBI saya 14625000047. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program ujian praktikum saya, pemrograman perangkat lunak, berorientasi objek menggunakan bahasa C++. Program yang saya buat adalah sistem manajemen wisata, yaitu NBI saya, NBI Gasal. Program ini dibuat sesuai ketentuan soal, yaitu menggunakan struct, vektor, lalu inheritance atau pewarisan, lalu polymorphism atau override. Lalu ada percabangan dan perulangan. Nah, fitur yang tersedia pada program ini meliputi menambah data wisata, menampilkan seluruh data wisata, mengubah data berdasarkan ID, menghapus data berdasarkan ID, lalu mencari data wisata berdasarkan beberapa kategori. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code dan dari awal sampai akhir. Baik, yang pertama di baris ke 1 sampai 5 ini. Di baris ke 1 ada include IOStream, lalu include vector, include IOManip, lalu ada include string. Nah, using namespace, lalu ada using namespace ID. Pada baris 1 sampai 5, saya mengimpor library yang dibutuhkan program. IOStream,
digunakan untuk input dan output menggunakan sin dan cout. Lalu ada vektor. Nah, vektor ini digunakan untuk menyimpan banyaknya objek wisata secara dinamis. Lalu ada iomanip. Iomanip ini digunakan apabila ingin mengatur tampilan output agar lebih rapi. Lalu ada string di sini. Nah, string ini digunakan agar program dapat memakai tipe data string. Nah, sedangkan using namespace ID ini digunakan untuk agar saya tidak perlu menuliskan standar di depan cout, sin maupun string. Oke, lanjut di baris ke-8 sampai 13 ini. 14. Di sini ada struct alamat. Nah, pada baris ini saya membuat struct bernama alamat. Struct ini berisi dua atribut, yaitu kota dan provinsi. Nah, struct digunakan sebagai substruktur pada kelas wisata. Pada kelas wisata, sehingga setiap objek wisata mempunyai data lokasi. Lalu di baris ke-7 sampai 61 di bawah sana, kelas wisata. Pada bagian ini saya membuat kelas induk yang bernama wisata. Ini kelas wisata. Pada bagian ini saya membuat kelas induk yang berwarna wisata. Nah, tujuannya kelas ini menjadi parent class dari wisata alam dan wisata buatan. Nah, selanjutnya ada atribut-atribut tertentu yang dimiliki kelas tersebut, yaitu ada ID wisata, lalu ada nama wisata, lalu lokasi, dan harga tiket. Saya menggunakan protection agar atribut tersebut dapat diwariskan ke kelas turunan. Lalu ada baris 28 dan 34. Ini. Nah, pada baris ini ada konstruktor. Nah, konstruktor pada program ini digunakan untuk memberikan nilai awal ketika objek dibuat. Lalu ada baris ke-6, ada destruktor, virtual wisata. Nah, ini digunakan untuk membersihkan objek dari memori ketika objek tersebut dihapus. Lalu ada string get ID. Nah, fungsi getter yaitu fungsi getter di program ini yaitu digunakan untuk mengambil data dari atribut tanpa mengakses atribut secara langsung. Lalu ada void set data. Nah, ini digunakan ketika proses edit data baris 56 sampai 60 ini ada virtual function. Nah, ada virtual input tambahan dan virtual ubah tambahan. Nah, virtual tampilkan data wisata ini. Nih. Ketika fungsi ini dibuat virtual agar dapat override pada kelas turunan. Ini adalah konsep dari polymorphism. Lalu ada baris ke-66 sampai 108. Ini sampai 108. Ada kelas wisata alam. Nah, kelas wisata alam ini merupakan kelas turunan dari wisata. Kelas ini memiliki atribut tambahan yaitu jenis alam, lalu contohnya gunung, pantai, danau, dan air terjun.
Lalu baris ke-78 ada konstruktor, memanggil konstruktor dari kelas induk menggunakan tanda titik 2. Lalu ada baris 82, ini digunakan untuk menginput jenis alam. Lalu ada baris ke-90, ini. Nah, ini digunakan ketika mengedit jenis alam. Lalu ada ke-98, layout wisata alam. Nah, ini fungsinya untuk melakukan override dari kelas induk sehingga output yang ditampilkan sesuai dengan wisata alam. Lalu ada baris ke-98, tampilkan data wisata alam. Fungsi ini melakukan override dari kelas induk sehingga output yang ditampilkan sesuai dengan wisata alam. Lalu ada baris ke-114 sampai 157. Nah, kelas ini digunakan merupakan turunan dari kelas wisata. Perbedaannya terdapat atribut tambahan yaitu wahana utama. Nih, wahana utama. Lalu ada baris ke-134 di sini ada ubah tambahan. Digunakan untuk mengubah wahana yang kita mau. Lalu ada 142, baris ke-142 ini ada tampilkan data wisata. Nah, ini digunakan untuk melakukan override agar output sesuai dengan wisata buatan. Lalu ada baris ke-162, ini. Nah, vektor ini digunakan untuk menyimpan seluruh objek wisata. Saya menggunakan pointer karena vektor dapat menyimpan objek wisata alam walaupun wisata buatan sekaligus. Ini adalah penerapan dari polymorphism. Lalu kemudian terdapat fungsi set data. Lalu kita masuk ke fungsi main. Nah, fungsi main ini pada fungsi main terdapat menu utama program. Menu terdiri dari tambah wisata, lalu ada konsep OOP yang digunakan. Pada program ini terdapat beberapa konsep objek orientasi programming. Yang pertama adalah encapsulation, yaitu menyembunyikan data menggunakan access modifier dan menyediakan getter maupun setter. Yang kedua adalah inheritance, yaitu class wisata alam dan wisata buatan. Mewarisi class wisata sehingga tidak perlu menulis ulang atribut dan fungsi yang sama. Berikut adalah outputnya.
kurang lebih seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.